Puji Tuhan, Shalom saudara, bertemu kembali dengan saya di channel Inspirasi atau Khotbah dan Inspirasi. Dan hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan teristimewa atau terutama buat saudara yang sedang mengalami sakit. Dan saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan katakan bagaikan pedang bermata dua yang bisa menembus sampai kepada tulang dan sumsum, saudara. Artinya bahwa firman Tuhan ini secara literal dan secara harfiah kita mungkin dengar buat saudara dan saya, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, firman Tuhan ini bagaikan obat yang manjur, saudara, yang bisa menembus sampai kepada tulang bahkan sumsum, saudara. Dan harapan saya ketika saudara yang sedang menyaksikan siaran ini atau channel ini, supaya bagi saudara yang sedang sakit beriman dan yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit apapun dan bentuk apapun itu bisa disembuhkan. Dan firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sedikit pun, saudara, asalkan saudara percaya. Banyak siaran-siaran yang menyiarkan tentang kuasa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-hambanya. Banyak mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan, saudara. Dan saya mau katakan bahwa itu sebagian kecil dari yang saudara tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam hari, bahkan sepanjang hari Tuhan sudah menjaga, memelihara kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana ada semua karena kasih-Mu, Tuhan. Saya berdoa Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, untuk menjadi obat bagi hidup kami, baik rohani kami dan jasmani kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, baik hamba yang memberitakan, bahkan umat-Mu yang mendengar. Kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Di sini firman Tuhan katakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara, manusia itu sakit ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, itu mungkin diizinkan oleh Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, datangnya daripada si penyesat atau si iblis, saudara, menggerogoti tubuh kita, saudara. Dan yang ketiga, karena kelalaian kita sendiri manusia, saudara. Misalnya contoh, kalau saudara tahu bahwa merokok itu dapat merusakkan paru-paru bahkan hidup saudara, tapi kalau merokok dan paksa merokok, ya akhirnya sakit, dan itu namanya sakit yang dicari sendiri, saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika manusia mengalami sakit, kata sakit artinya kesehatan tubuh kita atau dari keadaan tubuh kita yang normal kemudian berkurang menjadi tidak normal, saudara. Artinya dari yang berfungsinya normal kemudian tidak berfungsi secara biasanya, itu namanya sakit, saudara. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, saudara, yang sedang menyaksikan channel ini, bahwa manusia itu sakit. Tubuh kita ini, firman Tuhan katakan, kita masih berkemah di dalam daging, saudara. Dan artinya daging kita ini masih tunduk kepada hukum alam, yang artinya tidak ada manusia yang super, saudara, tidak akan pernah sakit. Bahkan orang yang pakar dalam bidang kesehatan pun masih bisa sakit, saudara. Dan saya mau katakan bahwa manusia tubuh jasmani ini harus tunduk kepada hukum alam. Sekalipun, saudara, memang firman Tuhan sudah nyatakan dengan tegas bahwa tubuh kita ini, roh ini penurut, tetapi daging itu lemah, saudara. Artinya, mengapa daging ini lemah, saudara? Daging ini masih harus tunduk kepada hukum alam, seperti saya katakan tadi, bahwa manusia masih bisa merasakan sakit, masih bisa merasakan penderitaan, dan masih bisa mengalami yang namanya kekurangan dan lain-lain, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa proses untuk kita menjadi sembuh, saudara, itu simple saja, saudara. Dan saya mau katakan bahwa mengapa manusia itu bisa sakit dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, bahwa itu terutama dari diri kita sendiri, saudara. Dari diri kita sendiri untuk belajar menyembuhkan diri kita. Firman Tuhan tadi sudah katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, obat pertama yang bisa menyembuhkan tubuh kita manusia adalah hati yang gembira, saudara.
Kalau hati ini sudah tidak semangat, hati ini sudah penuh dengan kelemahan, dan hati ini sudah tidak mempunyai pengharapan untuk sembuh, saudara. Saya mau katakan bahwa mustahil kesembuhan itu saudara bisa dapatkan kalau memang saudara sudah mengalami hati itu sudah tidak gembira, saudara. Karena obat apapun saudara dikasih, saudara akan katakan bahwa saya minum obat ini mungkin tidak ada gunanya, biar sudah saya begini. Atau mungkin ketika saudara disodorkan obat, saudara katakan setiap hari saya minum obat ini tapi tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan. Atau mungkin saudara disodorkan ramuan herbal dan lain-lain, dan saudara katakan bahwa saya sudah konsumsi ini kesekian kalinya tapi tidak ada manfaatnya atau tidak ada efek yang baik yang saya rasakan, saudara. Itu tidak salah saudara katakan begitu, tetapi diawali dengan hati yang gembira. Firman Tuhan tadi katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Obat yang paling manjur itu adalah hati yang gembira dulu, saudara. Hati kita termotivasi, hidup kita harus termotivasi, semangat dulu, saudara. Dan saya punya kesaksian pribadi tentang ini, saudara. Ketika saya sakit dan saya tidak berdaya, akan tetapi ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tumbuhkan hati yang gembira dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, saudara, ketika saya terbaring dan saya mengenang tentang kebaikan Tuhan, tentang hal-hal yang bisa membuat saya senang, saudara, akhirnya hati saya begitu gembira. Dan tidak sampai berapa lama, saudara, akhirnya saya mengalami keringat yang begitu luar biasa, saudara. Pakaian saya sampai hampir basah, saudara. Dan saat itu, saudara, saat detik itu juga ketika saya berkeringat itu, saudara, penyakit itu sepertinya seperti pakaian yang dilepas dari tubuh saya, saudara. Dan hari itu saya mengalami kesembuhan, saudara. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau sembuh, artinya yang pertama hati kita harus gembira, kan, saudara. Karena firman Tuhan sudah sampaikan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Seperti saya katakan tadi, biar saudara mau dikasih ramuan apa, dikasih obat apa, bahkan mau dikasih vitamin apa, tapi kalau hati saudara sudah tidak gembira, hati saudara penuh dengan, sudah lemah, sudah penuh dengan kelemahan yang tadinya mengatakan bahwa obat ini tidak ada faedahnya, ramuan ini tidak ada faedahnya, bahkan sudah berganti hamba Tuhan datang memberikan masukan, harus semangat lawan itu penyakit. Tapi ketika saudara melakukan hal itu dan saudara merasa tidak ada apa-apa, akhirnya saudara mulai lemah dan putus asa, dan akhirnya penyakit itu, saudara, mulai menggerogoti tubuh saudara. Nah, saya mau katakan mengapa orang itu mengalami kurus yang begitu sakit, dan akhirnya kurus. Bukan faktor hanya karena penyakit, saudara, tapi karena dari hatinya. Istilah orang bilang sudah makan hati. Walaupun dia secara manusia, secara tubuh fisiknya dia begitu sehat, saudara, tapi makin hari badannya semakin kurus, saudara. Orang bilang, kenapa kau sakit apa? Kamu sakit apa? Kamu tidak makan kah sampai akhirnya kamu begitu? Ternyata dia makan hati, saudara. Jadi yang pertama, kalau saudara mau sembuh harus hati yang gembira. Jadi awali dulu dengan hati yang gembira, saudara. Awali dulu dengan semangat hidup. Awali dulu dengan keceriaan dalam hidup saudara. Awali dulu dengan hal-hal yang baik, saudara, supaya hati saudara itu menjadi gembira. Buat kakek atau nenek yang sedang sakit, ingat anak cucumu, ingat memberikan keceriaan bagi engkau. Jadilah semangat. Firman Tuhan katakan, bangunlah hai jiwaku dan berharaplah kepada Tuhan, saudara. Jadi berharap kepada Tuhan supaya hati ini gembira. Buat bapak ibu, saudara yang mungkin mengalami sakit, ingat anak-anakmu, mereka memberikan semangat. Ingat anak-anakmu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mari bangun, bangkitkan semangat gairah hidup saudara. Lawan itu penyakit supaya saudara sembuh. Buat anak-anak yang masih kecil, yang mungkin masih sekolah dan lain-lain, ingat semangat apa yang orang tua janjikan kepada engkau. Kalau kau sembuh nanti Papa belikan kau ini. Kalau kau sembuh nanti Mama belikan kau ini. Ingat, itu bisa membangkitkan semangat hati yang gembira, saudara. Jadi yang pertama hati yang gembira dulu, saudara. Supaya ketika hati saudara gembira, saudara diberikan obat apapun itu sudah manjur, saudara. Biar obat itu hanya mungkin obat kecil, tapi ketika saudara nikmati atau minum dengan hati yang gembira, yakin dan percaya bahwa melalui obat itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Jadi yang pertama untuk mengalami kesembuhan itu, saudara,
hati yang gembira dulu, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, di sini dikatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa semangat itu patah, saudara? Karena semangat itu tidak ada karena dari diri saudara. Tidak pernah diisi dengan hal-hal yang bisa membangkitkan motivasi saudara. Banyak mendengar hal-hal yang membuat motivasi saudara bangkit. Banyak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibentangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan ketika seorang pelayan Tuhan, bahkan kunjungan dari jemaat datang memberikan support kepada saudara. Ayo bangkit, semangat, lawan itu penyakit saudara. Mari maju, sehat supaya kita melayani Tuhan sama-sama lagi. Banyak mendengarkan firman Tuhan sambil engkau terbaring tidur. Banyak mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Niscaya engkau akan sembuh karena firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu firman Tuhan katakan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Firman Tuhan dalam firman Tuhan katakan, pergunakanlah selengkap senjata Allah, saudara. Pergunakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, perisai iman, kemudian berbaju sirakan keadilan, kemudian pedang firman Tuhan, berkasutkan kerelaan, saudara. Pergunakan semua selengkap senjata Allah untuk melawan penyakit itu, saudara. Karena penyakit itu hanya menjadi satu, seperti saya katakan tadi, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita semakin giat mengikut Tuhan yang Tuhan izinkan? Kemudian kalau penyakit itu datang daripada iblis, firman Tuhan katakan, pergunakan firman Tuhan untuk mengusir kuasa kegelapan itu, saudara. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Firman itu berkuasa menghancurkan segala bibit-bibit penyakit yang saudara alami. Dan yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang saudara dengar, motivasi itu akan bangkit ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Banyak mendengarkan lagu-lagu rohani, saudara. Karena iman itu timbul dari pendengaran, saudara. Pendengaran yang positif, pendengaran yang baik, saudara. Pendengaran kata-kata profetik, pendengaran kata-kata yang membuat saudara termotivasi untuk sembuh. Jangan dengarkan kata orang bilang, penyakit ini semakin tidak ada harapan. Tapi saya mau katakan bahwa kita punya pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Firman Tuhan katakan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya Dia tetap Allah yang hidup, saudara. Pergunakan selengkap senjata Allah. Pergunakan firman Tuhan untuk mengusir, menghilangkan setiap bibit-bibit penyakit itu, saudara. Niscaya engkau akan sembuh. Yang ketiga, saudara, untuk kita mengalami kesembuhan, yaitu rajin berdoa, saudara. Rajin-rajinlah berdoa. Berdoalah kepadaku, kata firman Tuhan dalam kitab Efesus. Berdoalah senantiasa. Bahkan di ayat lain katakan, Yeremia 33:3 katakan, berdoalah kepadaku maka aku akan mendengarkan. Bahkan firman Tuhan di ayat-ayat lain juga mengatakan, berserulah kepadaku saat engkau tersesak. Berserulah kepadaku saat engkau mengalami tekanan, saudara. Ingat, hamba-hamba Tuhan yang mengalami penyakit, bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara. Ketika mereka sakit, mereka datang berserah kepada Tuhan. Banyak mujizat yang terjadi. Banyak hal-hal yang baik yang mereka kerjakan. Bahkan banyak hal-hal positif yang mereka kerjakan, sekalipun banyak yang mencerca mereka, saudara. Tapi saya mau katakan, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas, saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoa meminta pengampunan. Salah satu jalan kesembuhan, saudara minta ampun kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, mungkin selama ini saya lalai menjaga kesehatan saya. Mungkin selama ini saya tahu itu tidak baik. Saya tahu makanan itu kalau saya makan berlebihan tidak baik untuk tubuh saya. Saya mau berdamai dengan Engkau, Tuhan. Banyak, jadi yang ketiga, saudara, obat yang manjur yang ketiga yaitu berdoa, saudara. Banyak berdoa, banyak meminta ampun kepada Tuhan, banyak berdamai kepada Tuhan. Niscaya saudara akan disembuhkan. Ketika saudara meminta dan berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, telinga Tuhan ini tidak pernah kurang tajam untuk mendengar, saudara. Mari kita berseru, bahkan kita Mazmur katakan, mengeranglah kepadaku, artinya menjeritlah kepadaku, berteriaklah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dari tempat yang maha tinggi, saudara. Jadi bagaimana kita mengerang lewat doa kita.
mengadu kepada Tuhan lewat doa, berseru kepada Tuhan lewat doa, saudara. Ketika Raja Hizkia sakit, saudara, dia hampir mati. Nabi Yesaya datang dan sampaikan, katakanlah atau sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu, karena hari ini engkau akan mati. Apa yang terjadi, saudara? Raja Hizkia berbalik ke tembok dan berkata, Tuhan, kiranya ingatlah perbuatan baik yang kulakukan. Dan saudara, apa yang terjadi? Hizkia menangis, Hizkia berdoa, saudara. Hizkia menangis dengan hati yang pedih, saudara. Hizkia menangis meminta ampun kepada Tuhan. Dia membujuk hati Tuhan, saudara. Mari belajar untuk membujuk hati Tuhan. Mari belajar mencari hati Tuhan, saudara, supaya kita mengalami kesembuhan. Dan saya mau katakan, penyakit apapun tidak akan berkuasa atas tubuh saudara kalau saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang dideteksi atau yang tidak dapat dideteksi oleh medis atau kecanggihan alat-alat kedokteran sekarang, saudara. Tapi saya mau katakan, lewat mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk menyembuhkan saudara. Tetapi mereka bukan Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya saudara dipulihkan dari segala penyakit, supaya saudara disembuhkan. Sebab firman-Nya begitu dengan tegas menyatakan bahwa berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah maka akan diberi. Carilah bagaimana kita mencari kesembuhan, saudara. Minum obat, pergi ke dokter, atau ketuklah hati Tuhan, ketuklah pintu surga supaya tercurah kesehatan, saudara, supaya tercurah kesembuhan itu. Sebab saya mengatakan, tubuhmu bukanlah tubuh untuk penyakit, saudara, tetapi tubuhmu adalah tubuh untuk Kristus. Jadi saudara, yang pertama, untuk mengalami kesembuhan yang harus kita lakukan adalah hati yang gembira, saudara. Yang kedua, untuk mengalami kesembuhan, saudara harus banyak membaca firman Tuhan, mendengarkan kata-kata profetik dari hamba-hamba Tuhan, dari kunjungan-kunjungan dari jemaat yang datang memberikan masukan kepada saudara. Dengar semuanya itu, saudara, simpan dalam hati dan menjadi motivasi dalam hidup saudara. Yang ketiga, untuk mengalami kesembuhan, saudara harus banyak berdoa. Sebab doa adalah kunci utama untuk kita meraih kesembuhan, saudara. Doa adalah bagaimana kita bergumul berbicara kepada Tuhan. Dan lewat doa merupakan satu wadah penghubung kita kepada Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Dan saya katakan, saudara yang sakit beriman bahwa saudara akan sembuh. Saudara yang mengalami kelemahan tubuh, saudara yakin dan percaya kekuatan dari Tuhan akan tercurah buat saudara. Demikian firman Tuhan dapat saya sampaikan. Amin. Firman Tuhan. Shalom.